Nabi juga memerintahkan kepada kita, walaupun itu hadisnya dhaif ya, utlubul ilma walau bisin itu ya, secara tersirat, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu katakanlah hadisnya itu dhaif atau lemah gitu ya. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita dalam menuntut ilmu itu, cari sebanyak-banyaknya, cari sedalam-dalamnya, cari sejauh-jauhnya. Ya, artinya sangat penting itu teman-teman sekalian, adik-adik. Jadi jangan kalian merasa cukup, gua cukup menghafal Al-Quran aja deh gitu. Jangan. Mohon maaf, bukan gua, saya gitu. Gua itu bahasa Jakarta. Jakarta di mana? Jakarta berada di pulau mana? Nah, iya. Bagus. Iya. Masya Allah. Dari mana ya? Ya, selesai di Malang, lanjut ke Lampung. Di Lampung saya mengabdikan diri di sana 4 tahun. Di Malang tadi 12 tahun saya. SMA 3 tahun, pengabdian di BMH 6 tahun. 6 tambah 3 berapa? 9. Habis itu merintis Ar-Rahmah Putri 3 tahun. 9 tambah 3 12 tahun. Saya 12 tahun menghabiskan waktu di Malang. Dan belum sempat kuliah. Antum lulusan mana? Kuliah di Albir ya. Saya belum kuliah. Saya cuma lulusan SMA Ar-Rahmah. Tapi sudah keliling ke seluruh Indonesia dan terakhir ke beberapa daerah di Timur Tengah. Mulai dari Jeddah, Mekah, Madinah, Riyadh, terus Al-Jumum dan lain sebagainya. Jadi itu ada yang bertanya dan komentar bahwa Musail Ustadz nggak kuliah. Belum kuliah, tapi saya sudah gemar mengajar. Kelas 2 SMA itu saya sudah ngajar, Ustadz. Kelas 2 SMA itu saya sudah ngajar mata pelajaran sosiologi, antropologi, ekonomi. Apa tadi apa? Sosiologi, ekonomi sama antropologi. Apa itu, Ustaz? Nanti kalian cari sendiri deh. Ya, saya sudah ngajar itu. Ngajar ke siapa? Ya ke teman-teman satu kelas. Karena kita waktu itu ditargetkan bahwa kakak kelas itu sudah dapat peringkat 1 terbaik sekolah swasta se-Kabupaten Malang. Jadi Hidayatullah Malang itu mendapatkan peringkat 1 sekolah swasta. Saya kebetulan angkatan kedua, Zat. Jadi mendapatkan beban mempertahankan prestasi itu. Waktu itu satu kelas 32 anak, teman-teman saya satu angkatan itu 32, tapi yang bertahan cuma 11. Yang lainnya itu protol satu persatu. Gitu. Karena bayangkan sekolah kami itu perintisan waktu itu, Ustaz. Masuk jam 7, keluar jam 10. Karena nggak ada guru. Jadi nggak ada guru itu kita ganti baju, ganti pakaian, bantu tukang ngecor, bantu tukang pasang bata dan sebagainya. Itu sekolah perintisan. Kalian di sini enak nggak ngecor, nggak apa, cuma nyapu doang kan? Ya. Pada waktu itu kami sekolahnya seperti itu. Bayangkan guru itu masuknya Senin Kamis. Seperti itu ibaratnya. Berarti kan sumber ilmu yang kami dapatkan waktu itu sangat kurang kan? Kami cari dari mana? Kami cari dari buku. Kami patungan beli buku kumpulan soal yang 5 tahun itu.
Kalian mungkin nggak dapat itu. Jadi dari buku itulah kami belajar. Dari buku yang tebalnya kurang lebih ini berapa senti nih? Kira-kira berapa senti ini? 10 lah ya. 10 senti dari semua pelajaran sosiologi, ekonomi, antropologi, terus tata negara dan lain sebagainya, bahasa Inggris. Saya rangkum menjadi satu lembar kertas folio yang segini nih, saya rangkum jadi satu lembar kertas folio. Itu bahan kita mengikuti ujian Eptanas. Dulu kita Eptanas ya namanya. Gitu. Jadi teman-teman itu satu asrama sudah ngelotok, tahu ngelotok itu, sudah dengan pelajaran itu sudah di luar kepala. Ketika masuk kamar, masuk asrama, di situ pintu itu sudah saya tempel rumus bahasa Inggris, verb ing, verb dan lain sebagainya. Ketika nutup nanti pintu itu sudah ada pelajaran lain lagi, ekonomi, rumus ini dan lain sebagainya. Begitu tidur nanti di asrama di atas ngelihat itu pelajaran bahasa Inggris, itu pelajaran antropologi. Begitu ke kamar mandi, buka tutup pintu lagi, ada pelajaran lagi situ. Jadi teman-teman itu sudah seperti itu saya buatkan materinya. Jadi mereka tinggal nikmati. Jadi seperti itu perjuangan kami mencari ilmu. Nah teman-teman harus seperti itu. Bahkan harus lebih memiliki inovasi yang lain lagi. Ini tadi ada yang bawa kertas apa itu? Tuh, di sebelah kayaknya ya. Yang kertas warna-warni itu yang dicopot dan sebagainya. Itu kan jadi untuk menulis pelajaran juga bisa di situ. Bisa. Nah, seperti itu teman-teman sekalian dalam hal belajar ya. Jadi sudah harus lebih canggih. Tidak seperti saya pada waktu itu. Terus lanjut sampai di mana tadi? Sumatera ya, di Lampung. Habis di Lampung saya ke Balikpapan. Balikpapan di mana? Nah, sudah hafal ya. Iya. Ada yang dari Kalimantan? Gak ada ya. Saya di Kalimantan 3 bulan. Ingin menyaksikan informasi yang saya dapatkan selama di Hidayatullah kurang lebih 18 tahun itu, bahwa Hidayatullah Balikpapan itu ketika sholat, contoh kecilnya ya, ketika sholat tidak ada yang masbuk, terus kemudian berpakaian putih semuanya. Saya ingin buktikan benar gak sih apa yang disampaikan oleh Ustadz tuh. Saya buktikan sendiri, saya hadir di situ, ternyata betul. Apa yang disampaikan selama 18 tahun mengenai Hidayatullah Balikpapan itu kepada saya, bahwa di Balikpapan itu kamu jarang sekali melihat jamaah yang masbuk. Tahu masbuk? Apa itu? Iya. Ada yang sering masbuk sini? Mana? Coba angkat tangan. Yang sering masbuk? Gak ada ya. Semoga tidak ada. Jadi pemandangan sering masbuk atau jamaah yang masbuk tidak ada. Terus seluruh jamaah itu berpakaian putih saya temukan juga. Masya Allah. Jadi saya semakin ya, berarti apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz saya benar. Menjelang kembali ke Lampung, saya ketemu dengan salah seorang pembina Hidayatullah Timika. Timika di mana? Hah? Di mana? Papua. Iya, di Papua. Timika itu di Papua. Saya ketemu Ustaz, ngobrol-ngobrol. Beliau langsung nelpon pengurus di Timika. Ustaz, kayaknya kamu ini bisa diculik nih. Saya dengar percakapan beliau dengan pengurus di Timika. Saya langsung ditanya, Ustaz, nomor teleponnya, emailnya, nama semua yang mau berangkat. Jadi nama anak, nama istri. Alhamdulillah saya sudah nikah.
Jadi ditanya itu, selesai ngobrol, si Ustadz ini tadi menyampaikan, Ustadz, mohon dicek emailnya, tiket sudah dikirim. Posisi saya masih di Balikpapan, tapi tiket keberangkatan Lampung ke Papua, Timika sudah ada. Bayangkan, Masya Allah. Dan nominalnya waktu itu kurang lebih hampir 14 juta harga tiket kami. Saya, istri, anak bertiga. Pada waktu itu saya langsung telepon ke istri, Mi, tolong siap-siap ya. Mau kemana? Kita mau ke Timika. Istri waktu itu nggak percaya, tapi ini yang bener aja. Iya, coba cek email. Cek email, terus kata istri, terus gimana ini barang-barang kita? Bawa secukupnya saja. Satu koper aja. Yang lain tinggalkan, kasih ke teman-teman nanti. Jadi saya punya lemari, punya isi lemari, punya kompor, punya mesin cuci, dan lain sebagainya. Saya serahkan ke teman-teman Hidayatullah Lampung. Kami cuma bawa satu koper aja, Zat. Baju saya, istri, dan anak. Selebihnya dibagikan. Terus kata istri, terus nanti di sana pakai apa? Sudahlah, pasti ada gantinya nanti. Jadi singkat cerita, saya kembali dari Balikpapan ke Jakarta lanjut ke Lampung, packing, selesai packing langsung kembali lagi Jakarta, Papua. Nyampe di bandara Papua, ketemu dengan pengurus di bandara itu, saya cuma dikasih kunci. Saat ini nanti kunci rumah gitu. Setelah kunci rumah dikasih, kami dihantarkan ke pesantren, buka pintu rumah, ceklek gitu. Buka, subhanallah, yang lemari es, yang kompor, yang apalagi piring, yang gelas, ada semua di situ. Apa yang saya kasihkan tadi di Lampung ternyata sudah pindah ke Papua, ke Timika. Artinya apa? Jadi kalau kita yakin dengan pertolongan Allah, janji Allah, intan surullaha yan apa? Intan surullaha apa lanjutannya? Surat apa itu? Surat Muhammad. Coba dicari. Carikan dulu surat Muhammad, intan surullaha. Lanjutannya apa itu? Dikasih hadiah dari yayasan. Coba cari surat Muhammad, intan surullaha. Selanjutannya apa? Cari. Sambil nyari, jadi singkat cerita ketemu lagi saya dengan ketua Posdai di Timika yang dulu bersama-sama berjuang di merintis Aromah Putri. Kaget loh, Pak Muin kok di sini? Gitu ya. Jawaban saya waktu itu simple kepada beliau, iya Ustaz, bantu-bantu di sini gitu. Nah, terus beliau menyampaikan, kok bantu-bantu sih alasannya gitu. Kalau gitu bantu saya nanti di pusat. Jadi saya jawab, saya di mana aja Ustaz, bismillah. Jadi 3 bulan kemudian setelah selesai dari pertemuan di Timika itu, betul saya dihubungi balik, Ustaz, tiket sudah ada dan saya sudah pamit dengan seluruh pengurus di Hidayatullah Papua. Jadi ya saya kembali ke Jakarta. Sempat di Papua 1 tahun, alhamdulillah, dan mampu membuat event terbesar yang belum ada di Papua selama sekian puluh tahun, belum ada. Saya bikin event terbesar yaitu Festival Pelajar Islam se-Papua. Karena pada waktu itu 2014 itu kan gencar-gencarnya FPI. FPI lagi memberangus kemaksiatan di Jakarta.
Saya bikin FPI. Saya cuma bikin brosur, nantikan FPI di Papua. Saya sebar ke masjid-masjid, ke sekolah, saya tempel. Saya tidak jelaskan apa itu FPI. Cuma nantikan kehadiran FPI di Papua. Terus hubungi nomor. Jadi nomor saya banyak yang menghubungi, tapi pada marah-marah. Ustaz, apa-apaan ini? Jangankan FPI itu turun di bandara, masih di pesawat aja, orang-orang suku ini sudah nunggu di bawah. Saya sambil ketawa nerima telepon itu. Kan mereka belum tahu apa FPI yang saya maksud gitu ya. Terus ketua MUI juga nelpon, Ustaz, apa ini FPI ini? Ini jamaah pada protes, jamaah pada nanya, apa-apaan ini Ustaz Muin? Baru hadir di sini sudah mau bikin yang seperti itu. Saya jelaskan, Ustaz, FPI itu adalah Festival Pelajar Islam. Di Papua ini kan belum pernah ada. Betul Ustaz? Iya, itu yang mau saya adakan. Wow, kok kayak gitu? Ya bagus itu Ustaz. Iya, tapi ini jamaah sudah kadung protes. FPI yang mereka maksudkan itu adalah Front Pembela Islam, yang pada waktu itu menurut mereka orang-orang masyarakat di Timika itu, FPI ini mohon maaf dalam tanda kutip arogan gitu ya, mereka nggak suka gitu. Tapi dari situ hikmahnya saya sampaikan kembali kepada ketua MUI, Ustaz, tolong sampaikan kepada seluruh jamaah, FPI yang saya maksudkan itu adalah Festival Pelajar Islam, dan suruh mereka segera daftar ke Hidayatullah. Alhamdulillah seluruh sekolah-sekolah Islam di Timika itu pada daftar dan pesertanya membludak. Dan kami berarak-arak keliling kota menunjukkan bahwa Islam kalau bersatu itu bisa lebih besar daripada ini. Hikmahnya itu. Nah itu kalau bisa dibilang prestasi terbaik saya waktu di Timika ya seperti itu. Terus kemudian tugas di Posdai sekarang ini sudah tahun ke-7 Ustaz. Tahun ke-7, dan amanah saya mengunjungi saudara-saudara kita, dai-dai kita di pedalaman. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di mana? Sabang di mana? Ya, kalian berarti pokoknya harus belajar geografi. Sabang itu berada di Sumatera paling ujung. Paling ujung itu paling ujung barat. Apa itu? Provinsi apa? Sumatera paling ujung barat. Provinsi apa? Provinsi Aceh Darussalam. Aceh Nanggro Aceh Darussalam. Gitu. Nah, teman-teman pokoknya mereka harus dapat itu, harus dapat pelajaran geografi. Walaupun sekilas ya, kalian harus dapat, atau paling tidak global disiapkan aja supaya mereka mengetahui itu. Itu teman-teman, adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Apakah ini mau dibilang motivasi? Ya enggak, terserah. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini teman-teman sekalian, adik-adik bisa mengambil hikmahnya, bahwa belajar itu tidak terpaku pada apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita saja, tapi belajar dari semua instrumen yang ada di lingkungan kita. Ya, ketika ada wali murid atau tamu yang datang, bisa nggak kita berguru kepada dia? Bisa. Kalau tamunya yang perempuan terutama ya, kalian dekati, ngobrol, ya diskusi, itu kan nanti membuka cakrawala kalian. Oh ternyata bergaul itu penting, gitu ya. Bergaul itu penting. Saya dulu waktu nyantri sama seperti kalian, saya itu terkenal pendiam dan bisa ngoceh seperti ini
ketika saya di BMH, Ustaz. Bisa ngoceh ya, seperti ini ketika di BMH, dan saya ketemu dengan pelanggan majalah Hidayatullah dan donatur saya yang beliau merupakan dosen ilmu jurusan apa nih, hubungan internasional, komunikasi. Dari situlah saya nggak mau kuliah karena ketemu beliau. Saya izin, Pak Haji, gimana kalau saya kuliah? Beliau kaget, apa Seth? Mau kuliah? Iya. Kenapa? Ya saya pengen belajar juga lah. Beliau sampaikan, Seth, kalau boleh jujur, hasil obrolan saya dengan mahasiswa saya dibanding dengan saya ngobrol dengan Ustadz Muin, jauh lebih senang saya ngobrol dengan Ustadz Muin. Karena bisa TikTokan, bisa nyambung. Kalau mahasiswa nggak bisa, mungkin entah karena malu, entah karena ini. Kalau sama Pak Muin, saya bisa. Kita berbicara golf, tahu golf? Olahraga golf? Golf, halo? Nggak tahu. Olahraga yang kalian ketahui apa dulu? Olahraga yang kalian ketahui apa? Satu? Bulu tangkis. Apa lagi? Voli, terus? Basket? Sudah tahu basket? Terus apa lagi? Takraw, apa lagi? Sepak bola. Golf belum tahu. Golf itu olahraga paling mahal. Jadi kita cuma mukul itu, bolanya itu kan sebesar seperti ini. Yang putih-putih itu bolanya, yang pakai tongkat. Nah, gitu. Oh. Itu namanya golf. Saya tidak pernah main golf, tapi informasi tentang permainan golf saya tahu. Siapa pemain golf terbaik? Tidak tahu. Bagus jawabannya. Berarti kalian harus cari tahu. Jadi saya sudah kenal sticknya itu kan macam-macam sticknya. Nanti stick yang digunakan ketika misalnya waktu main golf ini cuaca mendung dan gerimis, berarti stick yang dipakai beda. Ketika terik matahari ini, berarti stick yang dipakai beda lagi. Nah itu yang membuat si pelanggan majalah ini tadi sudah sesuai, tidak usah kuliah. Kalau mau kuliah caranya begini, gimana Pak? Saat Muin ngajar anak saya ngaji, selesai ngajar kita ngobrol. Nanti apa yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya itu saya akan sampaikan ke Ustadz Muin. Jadi gak perlu kuliah. Oh, menarik juga. Dari saat itu saya nggak mau kuliah. Saya tadinya sudah kuliah bertahan 3 bulan karena merasa pelajaran ini saya di SMA saya sudah dapat. Ngapain saya nyari lagi di sini? Jadi saya keluar dan ya saya lanjut kuliah secara privat ya di situ. Tapi jangan ditiru. Kalian harus sekolah setinggi-tingginya. Kalau bisa kuliah setinggi-tingginya sejauh mungkin sampai ke Madinah, Mekah dan sebagainya, itu lebih baik. Karena saya sekarang ini mestinya jam berapa Ustaz? Jam 10? 10 berarti belum. Saya nanti jam 10 waktu Surabaya saya harus kuliah online. Baru merasakan bahwa kuliah itu penting gitu. Karena ternyata ilmu saya ini tidak berkembang. Saya harus cari lagi gitu. Nah, adik-adik harus begitu. Harus tanamkan diri bahwa mencari ilmu itu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Kalau perlu ibarat ini gelas botol, kalau diisi itu sampai ngeluber itu nggak apa-apa. Diisi sepenuhnya aja. Nanti dia akan menyeleksi pada ilmu yang nggak baik itu kan kebuang. Yang sisa itu ilmu yang terbaik. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman, dari adik-adik?
Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak ada, oke. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya, atas segala perhatiannya, atas segala simaannya. Semoga teman-teman gak tersinggung ya dari apa yang saya sampaikan. Ada yang tersinggung? Coba angkat tangan. Hah? Serius? Oke, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang tersinggung berarti saya bersyukur. Berarti kalian nggak dendam kepada saya. Ah, siapa itu baru datang aja sudah begitu gitu ya. Apalagi nanti disuruh ngajar di sini nih. Saya dijadiin bahan peloncoan. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Sekali lagi pesan saya kepada adik-adik, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, belajarlah sebanyak mungkin. Jangan merasa puas dengan ilmu yang kalian miliki saat sekarang ini, ya. Karena semakin banyak ilmu yang kita cari, maka tentunya semakin banyak juga apa yang bisa kita bagi kepada saudara-saudara kita nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.